Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Karinda akan menjelaskan tentang distribusi T. Distribusi T merupakan distribusi lain yang juga merupakan distribusi sampling yang berasal dari distribusi normal. Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N, di mana Z mendekati N 0,1. Sigma tidak diketahui sehingga diestimasi dengan S atau simpangan baku sampel. S memiliki distribusi sendiri sehingga muncul distribusi baru, di mana T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N. T mendekati T dB sama dengan N dikurangi 1, di mana X bar dikurangi mu didekati dengan distribusi normal, sedangkan S per akar N didekati dengan distribusi X kuadrat atau disebut juga distribusi varian. Teorema 9. Jika Y dan Z variabel acak independen, Z berdistribusi normal baku dan Y berdistribusi chi-square dengan derajat bebas pi, maka T sama dengan Z dibagi akar Y per V. Mempunyai PDF sebagai berikut. Dan disebut distribusi T dengan derajat bebas pi. Pembuktiannya diketahui Y dan Z variabel acak independen, Z mendekati N 0,1 dan Y mendekati X kuadrat V, di mana Fz sama dengan 1 dibagi akar 2V dikali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat, di mana Z lebih besar daripada min tak hingga dan Z lebih kecil dari tak hingga. Fy sama dengan 1 dibagi 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 dikali Y pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat min Y per 2. Dan Y lebih besar dari 0. Y dan Z variabel acak independen, maka gen PDF-nya yaitu Fz, Y sama dengan Fz kali Fy akan didapatkan 1 dibagi akar 2V dikali E pangkat min 1 per 2 Z kuadrat dikali 1 dibagi 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 dikali Y pangkat V per 2 min 1 dikali E pangkat min Y per 2. Transformasi variabel A, di mana Z lebih besar daripada min tak hingga dan Z kurang dari tak hingga, dan Y lebih besar daripada 0 dan Y lebih kecil dari tak hingga. T sama dengan Z dibagi akar Y per V, maka Z sama dengan T akar Y per V. Didapatkan dz per dt-nya sama dengan akar Y per V. Transformasikan Z, Y ke T, Y menghasilkan T, Y di mana T lebih besar daripada min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga, Y lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari tak hingga. Dengan mendefinisikan Y sama dengan U dan Z sama dengan T dikali akar U per V, maka dapat Jacobiannya sama dengan W aksen T, U menghasilkan seperti berikut ini, akhirnya yaitu akar U per V. Jadi untuk nilai Y T, U sama dengan 1 per akar 2 VP dikali 2 pangkat V per 2 gamma V per 2 dikali U
pangkat V ditambah 1/2 min 1 dikali min U/2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V. Untuk marginal T didapatkan rumus GT sama dengan lambda 0 dari tak hingga GTU DU akan mendapatkan hasil sebagai berikut. Didapatkan hasil akhirnya yaitu gamma V ditambah 1/2 dibagi akar VT gamma V per 2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V pangkat min V plus 1/2, di mana T lebih besar dari min tak hingga dan lebih kecil dari tak hingga. Jadi terbukti bahwa T sama dengan Z per akar Y per V mempunyai PDF Ft sama dengan gamma V plus 1/2 dibagi akar VV gamma V plus 1/2 dikali 1 ditambah T kuadrat per V pangkat min V ditambah 1/2. Selanjutnya dinamakan distribusi T dengan derajat bebas V. Teorema 10. Jika X bar dan S kuadrat adalah meanan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan meanan varian, maka T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi S per akar N mempunyai distribusi T dengan derajat bebas N-1. Untuk pembuktian teorema 10 dapat diperhatikan teorema 8 dan 2. Untuk teorema 8, jika X bar dan X kuadrat adalah meanan varian suatu sampel acak berukuran N dari suatu populasi normal dengan meanan varian, maka yang pertama, X bar dan S kuadrat independen. 2. Variabel acak N-1 S kuadrat per sigma kuadrat mempunyai distribusi chi-square dengan derajat bebas N-1. Sedangkan untuk teorema 2, jika X1, X2, sampai Xn menyatakan suatu sampel acak dari suatu populasi tak terbatas mempunyai rata-rata varian fungsi pembangkit momen, maka distribusi pendekatan dari Z sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N adalah distribusi normal baku. Lalu, substitusikan ke teorema 9, maka didapatkan T sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N dibagi akar N-1 S kuadrat dibagi sigma kuadrat per N-1 sama dengan X bar dikurangi mu dibagi sigma per akar N dibagi akar S kuadrat per sigma kuadrat mendapatkan hasil X bar dikurangi mu dibagi S per akar N, di mana T N1. Selanjutnya untuk distribusi F. Distribusi F yaitu distribusi sampling yang mempunyai peranan penting dalam proses inferensi berkaitan dengan distribusi normal, distribusi sampling yang dibangun dari dua variabel acak distribusi chi-square atau masing-masing dibagi dengan derajat bebasnya, dikenal juga sebagai distribusi rasio dua varian. Selanjutnya teorema 11, jika U dan V variabel acak independen berdistribusi chi-square dengan derajat bebas V1 dan V2, maka distribusi dari F sama dengan U per V1 dibagi V per V2 mempunyai PDF sebagai berikut. Untuk F lebih besar dari 0 dan
dan disebut distribusi F dengan derajat bebas V1 dan V2. Selanjutnya untuk pembuktian teorema 11. Pembuktian berdasarkan independen perapatan gabungan antara U dan V diberikan sebagai berikut. Untuk U lebih besar dari 0 dan V lebih besar dari 0 dan F, U, V sama dengan 0, maka untuk menggunakan Jacques teknik variabel didapatkan F sama dengan U per V1 dibagi V per V2. Untuk U mendapatkan U sama dengan V1 per V2 dikali VF, dan karena do U per do F sama dengan V1 per V2 dikali V, maka kerapat gabungan F dan V diberikan sebagai berikut, di mana V lebih besar dari 0 dan F lebih besar dari 0, GF, V sama dengan 0. Sekarang untuk integrasikan V dengan membuat substitusi W sama dengan V per 2 dikali V1F per V2 ditambah 1, maka didapatkan sebagai berikut. GF sama dengan gamma V1 ditambah V2 per 2 dibagi gamma V1 per 2 dikali gamma V2 per 2 dikali V1 per V2 pangkat V1 per 2 dikali F pangkat V1 per 2 min 1 dikali 1 ditambah V1 per V2 dikali F pangkat min 1 per 2 V1 ditambah V2. Untuk V lebih besar dari 0 dan GF sama dengan 0, maka terbukti teorema 11-nya.